Berdasar riwayat hadis tersebut, sebagian ulama menyebutkan bahwa Baitul Maqdis sudah dibangun pada masa yang lebih awal dan Nabi Sulaiman hanya membangun ulang. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul, episode Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita langsung masuk ke ceritanya. Nabi Sulaiman merupakan nabi ke-18 di antara 25 nabi dan rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Nabi Sulaiman juga merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman disebut sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Keterangan mengenai Nabi Sulaiman juga terdapat dalam riwayat hadis dan literatur rabbinik. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa pada saat Nabi Daud masih hidup, ada seorang yang mengadu bahwa kebun anggur miliknya dirusak oleh kambing-kambing. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memberikan keputusan yang lebih tepat terkait permasalahan tersebut. Para ulama memberikan keterangan terkait ayat tersebut bahwa ada pihak yang mengadu pada Nabi Daud lantaran kebun anggurnya dirusak dan dimakan oleh kambing-kambing. Nabi Daud memberikan keputusan bahwa pemilik kebun akan diberi ganti rugi. Namun Nabi Sulaiman berpendapat bahwa pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya sementara kepada pemilik kebun sehingga pemilik kebun dapat memanfaatkan kambing tersebut seperti diambil air susunya. Sementara itu, pemilik kambing harus memperbaiki kebun itu seperti sedia kala. Setelah pemilik kambing memperbaiki kebun tersebut, maka barulah kambingnya dikembalikan padanya. Nabi Daud kemudian sepakat dengan pemikiran putranya. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang seperti burung dan semut. Disebutkan bahwa seekor semut memperingatkan kawanannya untuk masuk ke dalam sarang agar tidak diinjak Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman yang mendengar dan memahami perkataan semut tersebut tersenyum dan tertawa, kemudian memanjatkan syukur kepada Allah. Nabi Sulaiman juga mampu bercakap-cakap dengan burung hudhud dan berbicara dengan jin. Nabi Sulaiman juga disebutkan menghimpun bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, memerintahkan hudhud membawa pesan dan menguping pembicaraan manusia, menawan setan dan memerintahkan mereka untuk membangun dan menyelam, mencairkan tembaga, dan memerintahkan bangsa jin untuk membuat hal yang dikehendaki Nabi Sulaiman seperti gedung-gedung tinggi, patung-patung, dan piring-piring sebesar kolam. Al-Quran menyebutkan bahwa pada suatu sore diperlihatkan kuda-kuda yang jinak dan cepat larinya pada Nabi Sulaiman, dan dia memperhatikan mereka
sampai hilang dari pandangan. Setelahnya, Nabi Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda itu dibawa padanya, dan dia kemudian mengusap leher dan kaki kuda-kuda tersebut. Terdapat beberapa tafsiran terkait ayat ini. Tafsiran pertama menyebutkan bahwa yang hilang dari pandangan adalah matahari, sedangkan mengusap leher dan kaki kuda diartikan sebagai menyembelih atau memotong. Maknanya adalah Nabi Sulaiman memperhatikan pertunjukan kuda-kuda tersebut hingga matahari terbenam. Hal itu membuat Nabi Sulaiman terlupa melaksanakan ibadah sore. Setelahnya, Nabi Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda tersebut disembelih karena telah melalaikannya dalam beribadah. Tafsiran kedua menyatakan bahwa yang hilang dari pandangan itu adalah kuda-kuda itu sendiri, dan yang dimaksud mengusap leher dan kaki kuda adalah mengusap keringat dari kuda-kuda tersebut. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah menundukkan angin yang dapat berhembus ke arah yang Nabi Sulaiman inginkan. Para ulama memberikan keterangan bahwa Nabi Sulaiman memiliki hamparan yang di atasnya terdapat rumah, istana, tenda, kuda, unta, dan berbagai perlengkapan perang. Saat hendak melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin mengangkat hamparan tersebut berikut segala yang ada di atasnya dan mengantarkan ke tempat yang dia inginkan, baik cepat maupun lambat. Disebutkan bahwa mukjizat angin ini dikaruniakan oleh Allah karena Nabi Sulaiman telah meninggalkan kuda-kudanya, yakni ada di tafsiran pertama tentang kuda Nabi Sulaiman untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak memberikan keterangan mengenai pembangunan Baitul Maqdis. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Baitul Maqdis dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram. Berdasar riwayat hadis tersebut, sebagian ulama menyebutkan bahwa Baitul Maqdis sudah dibangun pada masa yang lebih awal dan Nabi Sulaiman hanya membangun ulang. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa burung hudhud mengabarkan pada Nabi Sulaiman bahwa dia baru datang dari negeri Sabah dan menjelaskan bahwa negeri tersebut dipimpin oleh seorang perempuan yang memiliki singgasana besar, sedangkan dia dan kaumnya menyembah matahari. Al-Quran tidak menyebutkan nama dan gelar perempuan yang memerintah negeri Sabah tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah seorang ratu yang bernama Balqis atau Bilqis. Kita sebut perempuan itu adalah Ratu Balqis. Setelahnya Nabi Sulaiman memerintahkan Hudhud menyampaikan sebuah surat pada Ratu Balqis yang berisikan agar dia datang padanya dalam keadaan berserah diri. Setelah berunding dengan para pembesar negeri, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim utusan yang membawa hadiah pada Nabi Sulaiman.
Namun Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para utusan untuk kembali dan mengancam akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat yang akan mengusir mereka dari negeri mereka. Setelahnya Nabi Sulaiman berunding dengan para pembesarnya dan menanyakan apakah di antara mereka ada yang mampu membawa singgasana Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman. Jin Ifrit mengajukan diri dan menyatakan bahwa dirinya bisa membawa singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun pihak lain mengajukan diri. Disebutkan bahwa dia memiliki ilmu dari kitab dan menyatakan bahwa dia bisa mendatangkan singgasana tersebut dalam sekejap mata. Sebagian menyebutkan bahwa dia adalah Asyif bin Barkia, seorang menteri atau sekretaris yang masih terhitung sepupu Nabi Sulaiman. Ada juga yang menyebutkan bahwa dia adalah ulama Bani Israel atau orang Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah jin mukmin, dan pendapat terakhir menyebutkan bahwa dia adalah malaikat Jibril. Setelah singgasana tersebut benar-benar didatangkan, Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana tersebut dirubah. Saat Ratu Balqis tiba dan menghadap Nabi Sulaiman, ditanyakan padanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Saat dipersilahkan masuk istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis mengira akan melewati sebuah kolam sehingga dia menjinjing pakaiannya. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Ratu Balqis kemudian menyatakan bahwa dirinya berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis masih tetap diakui menjadi penguasa Sabak, dan Nabi Sulaiman mengunjunginya sekali dalam setiap bulan, dan mereka tinggal bersama selama 3 hari sebelum Nabi Sulaiman kembali lagi ke Palestina. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan bangsa jin membangunkan 3 istana bagi Ratu Balqis di Yaman, Gundam, Salihin, dan Binion. Namun sebagian ulama lain menyebutkan bahwa Ratu Balqis tidak menikah dengan Nabi Sulaiman, tetapi dengan raja dari Bani Hamdan, dan Ratu Balqis masih menjadi penguasa Sabak. Nabi Sulaiman kemudian menundukkan Zauba'ah, yakni Raja Jin di Yaman, yang kemudian membangunkan 3 istana bagi Ratu Balqis. Menurut Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya atau buku kisah para nabi, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri, di antaranya 700 wanita merdeka yang dinikahi dengan mahar, dan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis mengenai Nabi Sulaiman yang melakukan penyembahan berhala, dan pada umumnya tradisi Islam menolak keterangan tersebut. Namun keterangan dalam Al-Quran mengenai Nabi Sulaiman yang tergeletak di atas kursinya dikaitkan dengan penyembahan berhala dalam beberapa tafsiran.
disebutkan bahwa Allah menganugerahkan sebuah cincin pada Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan bangsa jin dan binatang. Namun suatu hari setan bernama Soher, secara harfiah bermakna batu, menyamar menjadi Nabi Sulaiman dan mengambil cincin tersebut, sehingga Nabi Sulaiman terusir dari istana dan hidup terlunta-lunta selama 40 hari. Setan tersebut kemudian menjatuhkan atau membuang cincin tersebut ke laut. Ikan memakan cincin tersebut, nelayan menangkap ikan tersebut, dan nelayan tersebut menghidangkan ikan itu pada Nabi Sulaiman untuk makan. Setelah mendapat kembali cincinnya, Nabi Sulaiman mendapat kekuatan dan kekuasaannya kembali. Terusirnya Nabi Sulaiman selama 40 hari disebabkan karena ada istrinya yang melakukan penyembahan berhala di kediamannya selama 40 hari, meskipun Nabi Sulaiman sendiri tidak mengetahuinya. Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman sampai tongkat penyangganya keropos dimakan rayap dan membuat tubuh Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Para ulama memberikan keterangan bahwa Nabi Sulaiman meninggal saat di ruang ibadah, sementara bangsa jin yang bekerja untuknya biasa masuk keluar ruang ibadah. Saat tubuh Nabi Sulaiman tersungkur, mereka langsung keluar dan mengabarkan pada manusia bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa bangsa jin langsung melarikan diri dari tugas-tugas mereka. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman wafat saat berusia kisaran 50 tahun lebih. Dan sebagian ulama lagi menyebutkan angka 52 tahun. Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman wafat saat berusia 66 tahun. Disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah menjadikan Nabi Sulaiman sebagai hujjah atau alasan bagi para penguasa dan orang kaya. Maknanya adalah orang-orang di hari kiamat kelak tidak bisa beralasan bahwa mereka tidak bisa beribadah karena disibukkan dengan kekayaan dan kekuasaan, lantaran Nabi Sulaiman yang kekuasaannya lebih besar dan kekayaannya lebih banyak saja tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman kerap dikaitkan dengan berbagai legenda yang utamanya berkaitan dengan kemampuannya dalam menundukkan bangsa jin yang kemudian disangkut pautkan dengan ilmu sihir. Yang pertama, cincin. Cincin atau segel Sulaiman adalah sebuah cincin meterai atau cincin cap yang dikaitkan dengan Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam, Yahudi, dan esoterisme Barat. Tidak ada keterangan tersurat mengenai cincin tersebut dalam Al-Quran maupun tanah. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa salah satu tanda besar kiamat adalah munculnya hewan melata atau dabbah, dan hewan tersebut membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Hewan tersebut memberi tanda pada hidung orang kafir dengan
cincin dan mencerahkan wajah orang beriman dengan tongkat. Legenda mengenai cincin Sulaiman utamanya dikembangkan oleh penulis Arab abad pertengahan. Stempel atau cap segel pada cincin tersebut biasanya digambarkan dengan bentuk bintang 5 atau bintang 6 menyerupai bintang Daud. Disebutkan bahwa cincin ini diturunkan langsung dari langit, terbuat dari kuningan dan besi, dan memberikan kekuatan pada Nabi Sulaiman untuk mengendalikan bangsa jin dan berbicara dengan binatang. Yang kedua, 1001 malam. Dalam salah satu kisah 1001 malam disebutkan bahwa ada jin yang membuat Nabi Sulaiman tidak berkenan. Nabi Sulaiman kemudian memasukkannya ke dalam botol dan membuangnya ke laut. Lantaran botol tersebut dicap dengan segel Nabi Sulaiman, jin itu tidak bisa keluar selama berabad-abad sampai seorang nelayan menemukan botol tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kunci Sulaiman. Kunci Sulaiman adalah grimoire atau buku teks sihir, biasanya termasuk petunjuk tentang cara untuk membuat objek sihir seperti jimat, merapal mantra, atau memanggil makhluk-makhluk gaib. Meski dikaitkan dengan Nabi Sulaiman, buku ini ditulis pada masa Renaissance yang dipengaruhi kabalis Yahudi dan alkemis Arab. Beberapa versi kunci Sulaiman terdapat dalam berbagai terjemahan dengan perbedaan kecil hingga signifikan. Jenis teks aslinya mungkin adalah teks Latin atau Italia yang berasal dari abad ke-14 atau ke-15. Selesai sudah cerita kita hari ini. Inilah cerita singkat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan maupun dalam menyampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai habis. Episode selanjutnya kita bakalan bahas tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Sampai ketemu lagi di kisah para nabi dan rasul bersama Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.